الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid AKL ya Islamic Center yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah, yakni menjalankan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan kedatangan kita dengan niatan yang ikhlas dan suci ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai amal soleh yang mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala selalu berpesan kepada kita agar senantiasa menetapi ketakwaan kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa dan membawa iman kita sampai akhir hayat kita. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitabullah, iman kepada syariat Allah, dan iman kepada seluruh apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW adalah harga mati yang tidak boleh kita lepas sedikit pun sampai nyawa kita keluar dari dari tubuh kita. Inilah yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita boleh mati dalam keadaan apapun. Kita boleh mati dalam keadaan pensiun, boleh mati dalam keadaan masih segar, masih menjabat sebagai direktur, masih menjadi insinyur, masih menjadi dokter, masih menjadi pedagang yang sukses, menjadi apapun boleh mati. Ya, yang tidak boleh mati adalah kita keluar dari Islam. Kita boleh mati enggak jadi apapun, kita enggak punya jabatan apapun, boleh kita mati. Kita boleh mati dalam keadaan sepi sendirian, ditinggalkan oleh siapapun. Tetapi yang tidak boleh kita mati kecuali hanya dalam keadaan muslim. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita agar senantiasa menetapi sifat takwa, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta agar kita bisa mempertahankan keislaman kita sampai akhir hayat kita, yaitu dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Para mufassirin menjelaskan bihablillah maknanya bidinillah. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Yakni jangan bercerai-berai dengan mengikat tali-tali yang lain. Ikatan kita sebagai sesama muslim, sebagai sesama mukmin hanya satu, yaitu ikatan dinullah, ikatan dinul Islam,
yang sudah Allah janjikan dan yang sudah Allah buktikan janjinya bahwa dengan ikatan dinul Islam umat Islam akan jaya di muka bumi ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang Allah yang telah mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dinul haq, dengan dinul Islam yang hak, dan dengan petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menangkan dinul Islam ini atas din-din yang lain. Sejarah mencatat bahwa 28 tahun setelah turunnya surat Al-Alaq 1-5 atau yang terkenal dengan ayat Iqra, 28 tahun kemudian ternyata Romawi dan Persia dikuasai oleh umat Islam. Padahal pada saat Iqra itu turun, Romawi dan Persia adalah negara adidaya yang menjadi perbincangan orang-orang di Mekah, sebagaimana disebutkan dalam suratul Rum, gulibatir Rum, dikalahkan bangsa Rum. Ketika turun ayat ini, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mengatakan, nahnu naglibukum kama ghalaba Farisa Rum. Kami orang-orang Quraisy akan mengalahkan kalian, hai orang-orang muslim yang mengatakan kalian ahli kitab. Persia yang kalian katakan musyrik seperti kami adalah bisa mengalahkan Romawi yang ahli kitab seperti kalian. Oleh karena itu nanti kami akan mengalahkan kalian. Tetapi Allah memberikan kabar gembira, wahum ba'da ghalabihim sayaglibun. Bangsa Romawi itu setelah dikalahkan oleh Persia akan mengalahkan Persia itu sendiri. Dan dalam tempo fi bid'i sinin, hanya dalam beberapa tahun. Catatan sejarah terjadi hanya pada selang waktu 7 tahun. Dan ternyata 28 tahun kemudian Romawi dan Persia dua-duanya ditundukkan oleh kaum muslimin. Persia seluruh kekayaannya dipindahkan ke kota Madinah, Romawi dipukul mundur sampai ke Konstantinopel dan dikepung kaum muslimin sampai akhirnya menyerah pada tahun 1453 di bawah kekuatan Sultan Muhammad Al-Fatih dari Khilafah Utsmaniyah. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Bagaimana hari ini umat Islam mengalami keterbelakangan tidak lain dan tidak bukan karena belum melaksanakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Karena kaum muslimin belum betul-betul berpegang teguh dengan tali Allah. Imam Ali karramallahu wajhah dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, hablullah al-matin huwal Qur'an. Tali Allah yang teguh adalah Al-Qur'an. Pertanyaannya, apakah umat Islam hari ini sudah berpegang teguh kepada Al-Qur'an? Jangankan dipraktekkan, dibaca saja. Umat Islam nunggu bulan Ramadan, musim tadarus, musim baca Al-Qur'an. Selesai Ramadan, selesai sudah musim baca Al-Qur'an. Sehingga orang jarang sekali baca Al-Qur'an kecuali di pondok-pondok tahfidz ya, atau pondok-pondok qiraatul Qur'an. Selainnya di masjid-masjid sangat jarang sekali dibacakan Al-Qur'an, hanya dibaca oleh imam, itu pun surat-surat tertentu, dan lebih dari itu pun tidak dipahami maknanya minimal oleh makmumnya. Dan memprihatinkan sekali kalau ternyata imamnya juga enggak tahu apa yang dibacanya. Bagaimana bisa i'tisam bihablillah, di mana hablullah al-matin dikatakan adalah Al-Qur'an, tali Allah yang teguh adalah Al-Qur'an. Bagaimana bisa berpegang teguh kepada Al-Qur'an kalau membaca saja tidak? Bagaimana bisa berpegang teguh kepada Al-Qur'an kalau sudah membaca pun tapi tidak tahu artinya? Dan lebih dari itu,
Kita umat Islam mayoritas di negeri ini. Penguasanya muslim, presidennya muslim, wakil presidennya muslim, menteri-menterinya pun mayoritas muslim. Tetapi syariat Islam tidak diterapkan. Misalnya syariat Islam tentang BBM tidak diterapkan. Padahal ada. Di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan an-nasu syuraka, dalam banyak hadis menyebut al-muslimuna syuraka fitalas. Kaum muslimin berserikat. Ada juga hadis menyebut manusia berserikat fitalas, dalam 3 komoditas. Filma wal kalla wan nar. Dalam air, dalam kalla padang rumput, wan nar dalam api. BBM termasuk api. Ada gas, ada panas bumi, itu termasuk api. Menurut syariat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semestinya itu adalah dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah mendekati apa yang disebutkan dalam syariat Islam. Hanya dalam penafsirannya, saya mendengar sendiri di Mahkamah Konstitusi, wakil pemerintah mengatakan bahwa dikuasai oleh negara itu terserah negara, mau diserahin swasta boleh, mau diserahin swasta asing boleh. Inilah jadinya ketika urusan BBM diserahkan swasta, apalagi diserahkan swasta asing, inilah jadinya. Lebih dari 90% sumur-sumur minyak dan gas yang ada di Indonesia. Jadi kalau bensin nanti sudah 9.000, ya sudah, ya bakal rame SPBU asing. Dan Shell, menurut informasi yang kita dengar, sudah menyiapkan peta SPBU-nya sebanyak 5.000 SPBU, itu sebelum Undang-Undang Migas disahkan. Jadi, oleh karena itu retorika-retorika yang dibuat oleh DPR maupun pemerintah yang mengatakan bahwa ya, subsidi BBM tidak tepat sasaran, harus dicabut. Ini sebenarnya tipu daya kepada rakyat. Kenapa? Karena mereka seolah-olah menganggap BBM itu sama dengan jengkol atau daging. Harga daging boleh naik dari 50.000 menjadi 100.000. Harga jengkol boleh naik menjadi 3 kali harga ayam, daging ayam. Tetapi naiknya harga jengkol tidak pernah diikuti oleh naiknya harga dan barang dan jasa yang lain. Sedangkan bensin walaupun naik cuma Rp500, apalagi 2.000, itu langsung akan diikuti oleh kenaikan harga-harga barang dan jasa-jasa lainnya. Sehingga dampak dari kenaikan harga itu bukan semata orang yang beli bensin yang kemudian merogoh duitnya lebih banyak. Orang yang nggak punya mobil, nggak punya motor pun tapi naik angkot pun dia akan merogoh duit lebih banyak karena harga angkot, harga taksi akan naik. Bahkan orang-orang yang di gunung yang tidak pernah naik mobil pun, tidak pernah naik angkot pun, tidak pernah naik ojek pun, tidak pernah pergi sekalipun tapi masih makan ikan asin, itu juga akan mengalami dampak kenaikan harga ikan asin. Karena ikan asin nggak ada yang dihasilkan dari gunung, tapi harus dari laut, dan itu harus dibawa oleh mobil, dan mobilnya pakai BBM, dan BBM-nya naik, maka harga ikan asinnya juga naik. Oleh karena itu, kalau mengatakan subsidi salah sasaran, itu adalah retorika dan pembohongan publik semata. Dan pemerintah yang melakukan pembohongan publik ini tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka nanti di akhirat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istar'ahu ala ra'iyatin minal muslimin fayamut wa huwa ghashun harramallahu alaihi al-jannah." Siapa yang diberi amanah untuk memerintah rakyat kaum muslimin, lalu dia mati dalam keadaan hobinya menipu rakyatnya, ya, termasuk urusan BBM tadi, menipu rakyat.
Termasuk mengatakan syariat Islam tidak mengatur urusan ekonomi, itu menipu rakyat. Termasuk mengatakan syariat Islam itu hanya sholat, zakat, haji, puasa, tidak ada urusan politik, itu termasuk menipu rakyat. Maka yang demikian dia tidak diberikan kesempatan untuk masuk surga, alias diharamkan baginya al-jannah, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu sudah saatnya mereka tobat dan kembali mengadopsi syariat Allah yang dulu sebelum Belanda datang ke sini sudah diterapkan di Indonesia. Profesor Dr. Kiai Haji Ali Yafi, mantan Ketua Umum Majelis Ulama dan mantan Ketua Umum PBNU, dalam sebuah seminar beberapa tahun yang lalu mengatakan bahwa sebelum kedatangan Belanda di Indonesia sudah diterapkan syariat Islam. Begitu Belanda datang, syariat Islam dilikuidasi oleh Belanda. Syariat Islam mana yang dilikuidasi oleh Belanda? Pertama adalah tentang sistem pemerintahan Islam yang diganti dengan sistem imperium, yang diganti dengan sistem demokrasi. Yang kedua adalah sistem ekonomi Islam yang kemudian diganti dengan sistem kapitalis Belanda, sehingga kita dengar kita ada yang namanya lembaga ekonomi CV, NV, yang itu adalah lembaga-lembaga kapitalis yang kemudian sekarang menjadi PT, ya. Sedangkan lembaga-lembaga Islam seperti syarikat-syarikat itu kemudian dihapus oleh Belanda. Kemudian syariat dalam bidang ibadah dibiarkan. Syariat Islam dalam bidang sosial, urusan perkawinan dibiarkan, tetapi Belanda memasukkan yang namanya catatan sipil untuk memudahkan pemurtatan, yaitu dengan memberi kesempatan perkawinan campuran, yaitu orang-orang Belanda kawin dengan wanita-wanita pribumi, kemudian untuk mereka murtadkan. Ini oleh karena itu kantor catatan sipil itu sebenarnya adalah warisan Belanda, dan itu adalah alat untuk menjadikan umat Islam murtad, ya, dengan adanya perkawinan campuran. Oleh karena itu ketika Indonesia hendak merdeka, maka sudah selayaknya umat Islam menuntut agar negara ini diterapkan syariat Islam. Menurut buku Piagam Jakarta karya Haji Endang Saifuddin Ansori, ada 50.000 ulama yang mengirim surat kepada BPUPKI agar negara kita menerapkan syariat Islam. Sehingga terjadilah perdebatan di BPUPKI yang kemudian terjadi apa yang disebut dengan kompromi yang oleh Bung Karno disebut gentleman agreement, dan itu terjadi pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Oleh karena itu besok tanggal 22 Juni yang juga bertepatan dengan hari jadi kota Jakarta sebenarnya adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita, karena pada tanggal itulah disepakati bahwa negara Indonesia yang merdeka berdasarkan atau atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka ditegakkan negara ini menurut alinea keempat adalah berdasarkan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu yang disepakati oleh Founding Fathers pada tanggal 22 Juni tahun 1945, dan itulah dasar negara, yaitu negara berdasarkan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, yang merupakan kompromi dari para pemimpin bangsa. Dan dasar itulah saat Bung Karno dan Bung Hatta mengumumkan proklamasi 17 Agustus 1945. Sayang, sehari setelah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus, ada perubahan-perubahan, yaitu bahwa negara berdasarkan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dicoret kalimat dengan syariat Islam bagi para pemeluknya dengan alasan-alasan tertentu. Namun ada satu
hal yang patut kita cermati bahwa tokoh Muhammadiyah pada waktu itu Ki Bagus Hadikusumo memberikan usulan yang sangat genial, sangat jenius, yaitu sebagai gantinya minta ditambahkan kalimat yang Maha Esa. Jadi bukan ketuhanan yang kosong, sebelumnya ketuhanan yang disifati dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu dicoret, oke, diterima, tetapi ditambahkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sayang tidak dicermati. Padahal kalau kita cermati, justru ini adalah blessing in disguise. Berkah Allah yang terselubung, karena dengan dicoretnya 7 kata, yang itu berarti adalah menghilangkan penerapan syariat Islam secara eksplisit, tetapi dengan ditetapkannya ketuhanan yang Maha Esa sudah berarti mengembalikan pelaksanaan syariat Islam yang merupakan syariat Allah yang Maha Kuasa, syariat Allah Tuhan yang Maha Esa yang berlaku secara umum kembali, yaitu tidak hanya berlaku bagi umat Islam tapi juga bagi seluruh warga negara. Kenapa demikian? Karena tidak ada tafsir dari ketuhanan yang Maha Esa yang bisa diterima kecuali tafsir orang yang menyusun Undang-Undang Dasar. Dan kalau kita lihat dari alinea ketiga, bahwa Indonesia ini merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka Allah yang Maha Kuasa adalah satu-satunya tafsir dari kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak bisa diterima ada Tuhan selain Allah yang Maha Kuasa. Sebab kalau ada yang lain berarti Tuhannya lebih dari satu, tidak Maha Esa lagi. Ini jarang dibaca oleh umat Islam, dan orang-orang kafir mengeksploitir dengan mengatakan bahwa kita berdasarkan Pancasila berarti tidak boleh ada syariat Islam. Padahal dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa justru hanya syariat Islam yang sah di NKRI ini. Oleh karena itu sudah saatnya umat Islam bergerak untuk mengembalikan NKRI agar bersyariah kembali sebagaimana sebelumnya, sebelum kedatangan penjajah Belanda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar bisa memperjuangkan hal ini bersama-sama, karena kita yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Allah yang Maha Kuasa tidak lain dan tidak bukan adalah yang menurunkan Injil, menurunkan Taurat, menurunkan Zabur, dan menurunkan Al-Quran, yang di dalam surah Al-Maidah ayat 49 telah menyatakan wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum, dan hukumlah, putuskanlah perkara di antara mereka. Siapa mereka itu? Kalau Anda buka tafsir, mereka adalah ru'asaul Yahud, orang pimpinan-pemimpin Yahudi. Rasulullah diperintah oleh Allah agar memutuskan perkara dari pimpinan Yahudi dengan bima anzalallah, dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Kalau orang Yahudi saja dihukum dengan hukum syariat Allah, apalagi umat Islam. Oleh karena itu ini menjadi dasar bagi kita bahwa syariat Islam bukan hanya untuk umat Islam, tapi adalah untuk seluruh umat manusia, dan penerapan Islam seluruh manusia inilah yang mewujudkan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran kita bersama dan menjadi perjuangan kita bersama, karena di luar sana masih banyak orang-orang kafir dan sebagian saudara kita yang belum mengerti tentang hal ini. Dan silakan bagi umat Islam untuk memperdalam kembali, silakan baca buku Endang Saifuddin Ansori tentang Piagam Jakarta, dan insya Allah kalau diperlukan kami juga membawa file-file tentang hal ini untuk keperluan para hadirin rahimakumullah. Insya Allah nanti setelah sholat boleh minta file-filenya gratis. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, dan kita betul-betul menjadikan negara kita adalah negara orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan barokah dari langit maupun dari bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa antahu ma nahakum muhaddar la'allakum tuflihuna yaumal mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal basar. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad wa aslih ummata sayyidina Muhammad waqfat ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad alladzina yuhibbuna Allah wa rasulahu walladzina yaqra'una al-Qur'an wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yasumuna shauma Ramadan wa yahujjuna al-baital haram wa yujahiduna fi sabilika bi amwalina wa anfusina wa yahmiluna da'watal islamiyah. Allahumma ja'alna daulatal khilafah ala minhajin nubuwah NKRI bersyariah allati tutabbiqu syari'atakal udhma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya mujibas sailin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.